Shalom saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini kan hari hari Jumat ya. Sudah ada berita gitu bahwa orang-orang di kedutaan, pegawai ini ya, negara ini yang bekerja di kedutaan itu yang ada di negara ini harus keluar dari situ gitu saudara. Ini pakai tanda seru ya beritanya. Itu beritanya tanggal 21 Januari saudara. Tapi sebelumnya saya ingin bahas firman Tuhan ini di Matius 24 ayat 6 sampai 8 ya saudara. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar ya tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan zaman menjelang zaman baru. Permulaan, jadi kalau sudah ada ini gitu ya, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ada kelaparan dan gempa bumi, itu semua adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru ya. Saudara tahu yang dimaksud zaman baru di sini adalah tatanan dunia baru ya, New Age New World Order itu ya saudara. Jadi dan itu adalah ini saudara didefinisikan di firman Tuhan adalah penderitaan saudara. Jadi bukan sukacita gitu ya. Ini juga kabar, saya lupa aktifin tanggalnya ya, tapi ini ada berita dari sini ya saudara. Itu tentara-tentara ini udah jalan ke perbatasan negara yang tadi saya sebutkan itu ya saudara. Lalu gini, jadi saya kan tadi disebutkan di sini adalah penderitaan menjelang zaman baru ya, yaitu tatanan dunia baru gitu ya saudara. Di sini sudah ada berita gitu bahwa ini bank sentralnya negara Amerika ya saudara ya, itu sudah siap-siap gitu ya saudara untuk mengaktifkan gitu ya mata uang ini tapi yang digital ya, bukan yang ada duitnya gitu, bukan uang tunai gitu ya saudara. Jadi terus udah gitu, ini juga berita lainnya ya yang terkait dengan kabar perang, kabar bangsa bangkit melawan bangsa gitu ya. Jadi ini Rusia, ini kan negara ini ya saudara, ini sedang mesra-mesranya sama ini gitu ya, karena untuk kepentingan ini saudara. Nggak ada ininya, saya nggak ada tulisan tangannya ya untuk kata-kata ini saudara iginiin gitu ya, tambahin lir gitu ya. Saudara ngerti maksudnya ya, untuk melawan ini with US aware of talks on matter. Tapi maksudnya ini tahu gitu ya, negara ini tahu gitu apa yang terjadi gitu. Terus udah gitu terkait dengan ini, jadi Tuhan udah berfirman gitu saudara mengenai ini. Saudara yang baca ya di Yeremia 49 ayat 34 sampai 36, kalau nggak salah 39 deh saudara. Jadi ini dia ini itu adalah ada di sini ya saudara, dan itu tempat nyimpen. Nah ini ya saya buktikan gitu bahwa dia ada di situ. Jadi ini ya gitu ya, atau namanya ini ya Haltamti gitu, atau Hatamti, atau ini gitu ya, saya nggak bisa nyebutinnya, atau juga disebut sebagai Susiana gitu ya, adalah kota kuno di barat selatan itu sama dengan apa ya saudara, daerah negaranya ini gitu ya.
itu sekarang adalah di zaman modernnya adalah Khuzestan gitu ya saudara. Nah ini fotonya zaman dulunya, ini di sini gitu ya. Terus ini negaranya ya saudara. Terus udah gitu, dan inilah lokasinya ya saudara sekarang gitu. Itu kan ini ada tandanya ya di sini ya, tuh di sini tempat nyimpennya gitu ya. Nah jadi kan Tuhan udah bilang di firman-Nya gitu ya, bahwa ini sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka, dan sebagainya ya gitu ya saudara, yang baca selanjutnya. Karena saya nggak kepengen bikin video panjang-panjang saudara, saya pengen pendek aja supaya nggak lama-lama. Lalu di sini ada ketegangan baru, ini ada foto orang, tapi saya biar nggak dibilang itu ya pengenalan wajah gitu ya. Dia juga, negara ini juga udah berikhtiar gitu ya, akan menyerang bandara-bandara di mana ada pesawat-pesawatnya ini ya saudara, dan akan menghancurkan pesawat-pesawatnya ini gitu, for sure kata gitu, dengan pasti gitu. Dan ingin menaikkan situasi itu menjadi sebuah ini kata ini lagi, dan ini artinya perangnya saudara. Lalu juga itu yang tadi terkait dengan ini ya saudara, dengan Matius 24 ayat 6 itu ya saudara. Jadi ini lagi gitu ya, ini kan ribut itu. Ini berita baru loh saudara, kalau nggak salah kemarin atau nggak kebaca ya tanggalnya. Jadi bukan berita tahun 2021 saudara, ini lagi gitu ya. Jadi dia ini negara ini ya saudara mengirimkan 39 pesawatnya ke area udara negara ini saudara. Yang ini juga dia negara ini mengirimkan lusinan kendaraan perangnya deket negara ini gitu saudara. Jadi bangsa bangkit melawan bangsa. Lalu gini saudara, kenapa saya mau bikin video ini? Salah satunya adalah gini, tapi saya tertarik mengambil dari dia gitu ya, tapi videonya udah dihapus saudara. Sayangnya begitu, saya kurang cepet gitu ya merekamnya saudara. Jadi dia bilang gini, ini kan ada, dia ngambil dari gambar kartun ini dari film gitu ya. Filmnya saudara dengar dari dia, saya tidak ingin menyebutkan. Ini kan di sini ada, ini adalah foto anaknya saudara. Anak ini tuh kepalanya rusak gitu ya, dan keluar ular gitu dari kepalanya itu. Lalu sesudah itu dari matanya itu ada tulisan yang gambar-gambar itu tuh, kalau saudara lihat berita ekonomi tentang saham-saham, nah di sini di matanya ini ada tulisan gini, bursa saham itu rontok gitu ya, nyemplung, jatuh, nyungsep gitu ya saudara. Kemudian lalu di sininya nih kata-kata ini adalah perang gitu saudara. Dan gini ya, jadi firman Tuhan itu kan ya dan amin gitu ya saudara. Jadi gini, Tuhan ngerti segala sesuatu gitu. Jadi firman Tuhan tuh ajaib ya, walaupun dia diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa gitu ya, jadi dianggap sebagai buku dongeng gitu ya, tetapi dia tuh mengerti segala sesuatu, bahkan memberitahukan kita, mengajarkan kita segala sesuatu. Dan firman Tuhan adalah awal dari segala pengetahuan ya saudara. Nah jadi karena ada ini ya saudara, karena ada kata ini, karena ada ini,
maka akan terjadi krisis gitu ya, akan terjadi keributan soal keuangan gitu ya. Lalu sehingga ada kesempatan lah bagi yang itu ya, yang tinggi-tinggi gitu, yang level kekuasaannya itu di atasnya negara-negara gitu ya, itu dia memulai gitu rezim tatanan dunia baru ini gitu, sehingga dia bisa memberlakukan ini saudara, sistem keuangan ini. Dan ini ya saudara nggak serupa ya dengan uang tunai yang saudara punya gitu, nggak serupa ya saudara. Jadi bisa jadi, saya nggak tahu gimana nantinya ya, bisa jadi 1 juta di sini gitu ya, 1 rupiah di uang tunai saudara, bisa begitu gitu saudara. Sehingga banyak anak Tuhan yang menyebutkan segera deh kumpulin stok makanan. Kalau saudara misalnya berasnya ya segitu aja jumlahnya, kalau bisa ditambahkan gitu, atau gula atau minyak goreng atau apapun gitu ya saudara, untuk keperluan bahan pangan saudara. Karena kita nggak tahu bagaimana kemudian jadinya gitu keadaan yang akan terjadi kelak gitu pada kita gitu saudara. Karena pasti juga ya diinginkan oleh ini terjadi gitu. Walaupun kita nggak tahu kapan pengangkatan itu tiba, bisa jadi ini belum terjadi, kita sudah diangkat Tuhan gitu ya ke awan-awan. Tetapi kenapa tidak gitu ya, di stok aja gitu saudara, bahan pangan saudara, jadi bisa ditinggalkan bagi orang-orang yang tertinggal ya saudara. Iya, kalau bisa sih semua juga ikut Tuhan gitu ya di awan-awan. Demikian saya sampaikan saudara, sampai jumpa di awan-awan. Maranatha, Shalom.